Saya siap kena DO. Oke, cek 1 2 3 tes. Kembali lagi di Be-Talks, Be Creative, Be Mindful, and Be Brave. Kali ini ada segmen baru, yaitu kena DO. Nah, disclaimer, apa itu kena DO? Kena DO itu singkatannya, kayaknya enak, dialog outdoor, ya Pak ya. Nanti kalau saya bilang kena DO, jenengan bisa menjawab saya siap kena DO gitu Pak. Siap, siap. Oke. Siap. Oke, bisa kita mulai ya guys ya. Oke, 1 2 3 kena DO. Saya siap kena DO. Oke. Kali ini kita bersama Bapak Dekan kita, Dekan tercinta kita, yaitu Bapak Joko Purnomo. Halo Bapak. Halo juga Mas Alfa. Alan, Mas Pak. Alan. Nah, Bapak Dekan ini kabarnya baik ya guys ya. Kabar baik Pak. Alhamdulillah kabar baik Mas Alan. Siap. Semoga Mas Alan juga begitu ya. Sehat. Selalu sehat Pak. Amin. Panjenengan juga harapan saya selalu sehat, tidak ada kendala apapun Pak. Ya, terima kasih. Oke, kembali lagi di DO ya. Kenapa kok namanya DO? Nah, karena DO itu kalau di kampus itu kan serem Pak ya. Nah, Ya. kita buktikan DO itu di kampus kita itu gak serem Pak ya. Gitu ya. Ya, kita buktikan ke vis-vis kita, DO itu gak serem loh. DO, makanya kena DO gitu. DO. Dan saya siap kena DO gitu ya. Kalau jenengan yang nge-DO saya bahaya Pak. Berat itu. Berat Pak. Jangan ya guys ya. Kalau saya yang nge-DO Pak Dekan nggak apa-apa, karena DO di saya itu dialog outdoor ya guys ya. Nah, iya, gitu. iya, Kalau iya, DO yang dilontarkan Pak Dekan, waduh saya bingung saya nanti. Karena itu biasanya terkait dengan masa studi ya. Ya, masa studi, iya. betul. Tapi sekali. ini bukan ya? Bukan. Oke. Ini adalah dialog outdoor karena kebetulan kita sedang berada di Malang ya Pak ya. Iya. Tepatnya di Batu di Hotel Onsen. Ya, betul. Dalam rangka acara apa gitu Pak? Dalam rangka pelatihan kepada tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Universitas Jember. Dan trenernya ini luar biasa ya. Oh, iya. Luar biasa karena trenernya ini dari ESQ. ESQ. Nah, itu apa itu Pak? ESQ itu? ESQ itu adalah sebuah organisasi pelatihan yang memberikan pelatihan sampai menyentuh kepada persoalan-persoalan kolbu. Jadi di dalam pemahaman saya ya, selama ini pelatihan yang saya ketahui di ESQ itu menyentuh kecerdasan intelektual, ya, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional. Nah, jadi menyentuh seluruh apa yang ada di dalam diri tubuh manusia. Tenaga kependidikan itu kan manusia juga kan, sehingga perlu juga mendapatkan pelatihan yang menyentuh semuanya. Kira-kira begitu. Berarti istilahnya ini seperti, kalau yang saya pahami juga Pak, Ya. acaranya itu seperti upgrading di Ormawa gitu Pak. Kalau gitu ya. Upgrading di Ormawa itu kita biasanya upgrading diadakan sebelum raker. Nah, sebelum raker itu dikasih pemahaman dulu istilah apa itu BEM, gimana sih berjalannya BEM atau himpunan, terus di tengah-tengah di tengah-tengah berjalannya program kerja itu kan ada upgrading lagi biasanya, upgrading 2 gitu. Tapi enggak tahu, saya istilahnya tiap Ormawa beda. Seperti kayak gimana ya?
kita seperti sudah berjalannya proker nih gitu. Anak pengurus Ormawa kayaknya butuh upgrading biar gak males ngejalanin prokernya lagi atau prokernya bisa berkembang lagi. Dikasih semangat lewat upgrading itulah. Biasanya di upgrading juga mengundang narasumber atau pemateri pemantik dari luar yang biasanya tiap-tiap Ormawa itu ngundangnya demisioner Ormawa tersebut. Apakah seperti itu? Saya kira mirip seperti itulah ya. Seperti itu. Jadi kan begini ya, sebenarnya ya Mas Alan ya. Jadi kan sebentar lagi kita kan masuk semester gasal ya. Nah, sebentar lagi ada mahasiswa baru, begitu kan? Dan Universitas Jember pun juga akan mengalami proses transformasi menuju PTNBH. Jadi kalau unit-unit kerja tidak menyiapkan diri memberikan layanan terbaik khususnya kepada mahasiswa, itu saya khawatir nanti tertinggal oleh arus perubahan. Jadi oleh karena itulah maka mirip sebelum kuliah dimulai sebelum transformasi UNED dari BLU menuju PTNBH untuk mewujudkan visi unggul terkemuka, maka kita harus siapkan seluruh sumber dayanya, khususnya dalam konteks ini tenaga kependidikan. Nanti setelah itu dosen gitu kan. Nah, apa yang disasar untuk kali ini adalah memberikan pelatihan kepada tenaga pendidikan yang menyasar kepada perubahan mindset, perubahan cara berpikir, perubahan melayani, gitu kan, yang kemudian tercermin ke dalam perilaku yang lebih baik di dalam melayani mahasiswa. Jadi kira-kira tidak jauh berbeda lah ya. Tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Ormawa maupun yang ada di unit-unit kegiatan mahasiswa. Nah, kira-kira begitu, Mas Alan. Saya juga sempat menyimak. Sambil minum ya. Monggo. Saya juga sambil minum ya, biar tidak tegang ya Pak. Iya, betul. Katanya orang-orang ngobrol sama Pak Dekan itu menegangkan, takut enggak, guys. Mungkin takut sama kumis dan jenggotnya yang putih. Loh, kalau kata orang-orang kumis di cowok itu mempesona. Begitu ya. Iya, semakin tebal kumisnya semakin mempesona gitu. Tapi kalau putih menunjukkan apa ya? Enggak tahu saya, Pak. Ini ada kumisnya. Itu saya enggak tahu gitu, Pak. Ya. Terutama kata cewek-cewek ini, Pak. Gitu ya. Sebagai anak muda gitu, Pak. Gitu. Tapi enggak semua cewek juga. Gitu ya. Minum dulu. Ya, silakan. Saya kira mirip ya, Pak. Mirip. Di Ormawa juga gitu, di tengah-tengah biasanya menuju ke demisioner itu ada upgrading 2 lah, itu enggak tahu, bisa aja kita mengadakan 3 kali upgrading tergantung masa kepengurusannya lama atau tidak. Itu ya Pak. Itu ya guys, pelatihan di ISQ ini, ISQ Pak? Iya, ISQ. Nah, pelatihan ISQ ini untuk tenaga pendidik supaya lebih tenaga kependidikan. Oh iya, sementara tenaga kependidikan dulu ya. Sorry, mohon maaf, ralat ya guys. Tenaga kependidikan artinya biar mengoptimalisasikan supaya tenaga kependidikan tersebut bisa meningkatkan kapasitasnya dan bisa menghadapi situasi yang berbeda gitu Pak ya. Betul. Biar kalau ada perubahan itu nggak kaget. Iya, di dunia kerja kita nggak ada bedanya guys, berorganisasi dan juga di kerja gitu. Cuman kan bedanya mungkin kalau di organisasi kita gak dibayar, bayarannya ya kita pengalaman sama ilmu. Kalau di pekerjaannya sesungguhnya kan ada salary Pak ya. Iya, betul. Itu ada salary, ada bayaran tertentu. Itu ya guys. Ya. Jadi saya juga sebenarnya agak tegang, tapi
Bener, karena omongan dari orang-orang ya Pak. Jadi saya pengaruh omongan orang-orang ya. Nah itu, aduh. saya yang campaign jangan takut. Tiba-tiba takut sendiri ya, gitu. Nggak tahu ada aura apa di dalam adegan ini. Ada kodamnya mungkin Pak. Ada kodamnya. Kalau kata orang sekarang kan cek kodam gitu ya. Gitu. Ya ampun, terus kegiatannya berlangsung dengan lancar atau tidak? Oh ya, jadi ini kita setting selama 2 hari ya. Hari ini sampai besok ya. Jadi skenario pelatihannya ini ada 2 model Mas ya. Model pertama adalah di dalam ruangan ya, yang seringkali kita kenal dengan sebutan in-house training, ya. Pelatihan di dalam ruangan. Dan kita jangan berpikir kalau pelatihan di dalam ruangan, di dalam kelas lah katakan begitu, lalu pikiran kita mesti kayak kuliah, gitu kan? Berapa SKS? Iya, wah, nggak begitu ya. Dan ISK ini sangat berpengalaman, ya, bahkan sudah menginternasional. Ya, pengalamannya sudah segudang gitu kan. Nah, jadi meskipun itu diberikan di dalam kelas, selain ada materi juga ada game-game, ada permainan-permainan. Sehingga saya lihat sendiri teman-teman ini, tenaga kependidikan ini dari berbagai bagian, mulai dari cleaning service, ruang baca, pelayanan kelas, akademik, umum, kepegawaian, security, semua saya lihat wajahnya sumringah. Ikut semua. Semuanya ikut. Nah, semuanya ikut. Dan mereka saya lihat wajahnya happy. Ini kan pelatihannya mulai pagi sampai sore. Saya lihat tidak ada wajah kesal, wajah lelah, wajah capek di mereka semua. Saya sendiri yang mengikuti ini juga sangat gembira. Gitu ya. Ya, jadi itu hari pertama. Nah, banyak game dan seterusnya begitu ya. Kemudian tidak ada jarak di antara teman-teman itu saya lihat. Ada wakil dekan, ada wakil dekan 2 kan, ada wakil dekan 3, Mas Alan lihat sendiri kan. Nah, dan mereka semuanya membaur, gitu ya, membaur sebagaimana yang kita lihat tadi di kelas. Nah, hari pertama adalah seperti itu, ya. Hari pertama modelnya in-house training, dan ini baru selesai, ya. Dan itu diselenggarakan di hotel onsen. Di Batu. Nah, suasananya sejuk, gitu ya, udaranya nyaman, jadi mendukung lah, ya, mendukung dan bisa menjadi fokus. Nah, bagaimana besok? Besok itu hari terakhir, Mas. Nah, besok hari terakhir, ya. Agendanya apa? Agendanya, jadi besok itu hari terakhir. Modelnya adalah outbound training. Nah, jadi nanti kita dibawa ke lapangan, begitu ya. Kita bermain, begitu ya. Bermain, ya tentu permainannya seperti apa, itu tentu dirahasiakan lah, kira-kira begitu ya. Nah, biar surprise. Nggak boleh di spoiler ya? Nggak boleh, biar surprise begitu kan. Dan tadi sebagian dari teman-teman menanyakan kira-kira apa coach untuk hari esok permainannya. Lihat saja besok. Nggak boleh di spoiler. Pasti seru. Semuanya senang, seru, dan merasuk ke dalam hati, gitu kan. Jadi pelatihan ini memang selama 2 hari targetnya adalah perubahan mindset. Nah, targetnya adalah perubahan mindset di semuanya, di tenaga kependidikan, termasuk saya sendiri selaku pimpinan fakultas ya, termasuk Pak Wadek, semuanya adalah perubahan mindset. Apa yang dimaksud? Melayani dengan hati, kepada khususnya kepada mahasiswa, lalu kepada masyarakat, dan diantara kolega sendiri, gitu. Jadi ada kebersamaan, ada soliditas seperti gitu ya, ada tanggung jawab, yang semuanya dilakukan bersama-sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Jadi seperti itu, Mas Alan, skenarionya pelatihan 2 hari yang diselenggarakan sementara ini khusus untuk tenaga kependidikan. Selanjutnya nanti akan saya sampaikan pada saatnya tiba. Nggak boleh di spoiler di sini ya Pak ya.
Iya. Nggak boleh di spoiler nanti. Tapi insya Allah pasti ada lah Pak ya. Iya. Ya, Tapi seru. semua itu meskipun nanti saya akan sampaikan pada saatnya tiba, bukan tidak ada dalam perencanaan. Tetap Ya, ada. tetap ada. Ya tetap ada. Seperti itu ya. Nah, hanya untuk sementara ini kita fokus di tenaga kependidikan. Kira-kira begitu. Ya, ini programnya sangat seru. Dan kenapa kok dibikin seru? Karena kan dalam keseharian beberapa tahun gitu Pak ya, kerja itu kan jenuh juga Pak. Ya, Nah, betul. seperti itu kan. Makanya kenapa diperlukan upgrading atau pelatihan ISQ ini. Nah, tujuannya yaitu seperti yang di Ormawa, seperti yang saya saya alami Pak ya. Kalau di BEM ada upgrading 1, upgrading 2 lah. Upgrading 1 itu untuk membentuk bonding gitu. Yang awalnya kan kita gak kenal siapa pengurus Ormawa gitu. Dilakukanlah upgrading. Upgrading itu biar sama-sama upgrading pertama selalu, bukan upgrading pertama aja. Yang istilahnya upgrading itu pasti seru, guys. Makanya kalian jangan takut ikut Ormawa, Pak ya. Iya, betul itu. Itu. Oh, apa Ormawa bikin sibuk gini-gini. Enggak ya, Pak ya. Enggak. Itu orang itu penting itu ikut Iya. Ormawa, ikut UKM, itu penting itu. Tanggapannya gimana Pak? Buat yang ngata-ngatain ikut Ormawa sibuk gini, kalian aja yang nggak bisa ngatur guys ya. Jangan ngefitnah Ormawa itu sibuk ya. Jadi itu sebenarnya adalah penting ya, penting. untuk menambah wawasan. Jadi menambah wawasan, membangun karakter, menambah keahlian, keterampilan itu tidak hanya cukup di kelas kuliah, tetapi kegiatan ekstra seperti itu juga penting. Membangun daya kritis, membangun komunikasi yang bagus, seperti itu biasanya itu juga didapatkan di luar kelas, yang ekstrakurikuler lah. Ada Ormawa, ada UKM. Jadi saya harap nanti bagi mahasiswa yang belum gabung di Ormawa, belum gabung di UKM, saya sarankan nanti bergabung. Sebab saya khawatir begitu nanti lulus lalu menyesal kok saya nggak punya pengalaman sama sekali ya. Seperti itu kan itu, sayang gitu kan. Dengarkan itu ya omongannya. Iya, betul itu. Pengalaman saya sendiri juga mengatakan begitu. Tapi saya ikut tidak di semua UKM hanya 1-2 UKM. Jadi itu yang memberikan saya juga pengalaman yang sangat berharga. Bagaimana membangun komunikasi yang bagus, bagaimana melatih daya kritis dan seterusnya. Jadi saya kira saya sarankan kepada semua mahasiswa, termasuk nanti mahasiswa baru ya Mas Alan ya. Betul sekali. Mahasiswa baru arahkan ikut Ormawa ataupun ikut UKM. Disitulah nanti condro di mukanya ya selain di kuliah di kelas-kelas. Nah, karena bisa dibilang penting banget ya Pak ya. Penting sangat penting itu. Penting sekali. Meskipun kita itu di Ormawa kan bayarannya bukan uang ya Pak ya. Tapi bayarannya bisa pengetahuan, terus bisa kedisiplinan, taat aturan dan lain sebagainya. Gitu. Itu membentuk diri kita sebelum dan juga memberikan bekal kita sebelum terjun ke dunia organisasi yang sesungguhnya di pekerjaan. Persis, ya, gitu, di masyarakat ya. Bagaimana belajar berorganisasi dengan bagus, bagaimana belajar manajemen dengan baik, bagaimana menyusun proker dengan baik. Itu kalau nggak di Ormawa dan di UKM pada saat studi itu sulit sekali mendapatkannya. Nanti setelah lulus kan mereka langsung terjun ke masyarakat. Iya kan? Maka dari itu eman. Karena FISIP sendiri seperti organisasi Pak ya. FISIP itu yang sambutannya panjenengan semalam Pak ya. Itu kan FISIP itu juga seperti organisasi. Iya, betul. Makanya dari itu beliau Pak Dekan mengadakan istilahnya seperti upgrading ya, yaitu pelatihan ISQ ini Pak, ya. Ini sebenarnya juga upgrading ya, meningkatkan kapasitas. Meningkatkan kapasitas, kemampuan dari para tenaga kependidikan dengan cara membangun mindset yang baru. Karena sekarang ini kan memang yang sempurna di dunia ini kan perubahan. Ya, yang abadi di dunia ini perubahan. Ya, jadi kalau kita tidak mengikuti perubahan, kita akan tergilas oleh perubahan. Sekarang
sekarang ini kan eranya era digitalisasi. Betul sekali. Teknologi informasi komunikasi begitu kental diterapkan di berbagai sendi kehidupan, termasuk dalam kehidupan di perguruan tinggi kan. Jadi kalau kapasitasnya tenaga kependidikan tidak ditingkatkan seperti itu saja, maka saya khawatir kampus kita, fakultas kita itu akan tertinggal ya. Oleh karena itu upgrading kapasitas dan kapasitas kemampuan dari tenaga kependidikan ini perlu ditingkatkan. Tentu dengan cara merubah mindsetnya dulu, lalu kemudian terinternalisasi ke dalam hati ya tentang perubahan-perubahan itu yang harus benar-benar dipahami dengan baik. Lalu kemudian tercermin ke dalam perilaku keseharian dalam melayani khususnya mahasiswa. Ya kan seperti itu. Selain yang lain ya, seperti yang saya sampaikan tadi, masyarakat maupun kolega sendiri gitu kan. Melayani dengan hati ya, bukan melayani karena terpaksa, bukan. Ya, bukan itu, melayani dengan hati. Karena itu adalah pengabdian ya. Betul sekali, Pak. Ya, perlu ditingkatkan ya. Karena biar seperti yang beliau Bapak Dekan tadi sampaikan, biar tidak tertinggal. Karena yang akan kita hadapi ini kan era digitalisme itu, Pak. Persis, digitalisasi ya. Zamannya juga sudah artificial intelligence kayak. Persis, artificial intelligence, kecerdasan buatan ya. Oke. Seperti kalau di berita-berita ya, yang banyak itu yang sudah digadang-gadang baik di dalam negeri maupun di luar negeri, apalagi kalau manusia yang tidak bisa menggunakan, ini saya kutip ya Pak dari beberapa artikel itu, manusia yang tidak atau kurang bisa memanfaatkan teknologi artificial intelligence, mereka akan tertinggal. Seperti kayak misal pekerjaan yang sudah rutin dilakukan, kayak bukan, istilahnya kayak teller itu kan akan digantikan dengan mesin kayak ATM, itu kan sudah ada. Ya, betul. Mungkin sekarang sudah ada zamannya mobile banking. Nah, itu semakin jarang dan semakin males orang itu ke bank, Pak ya. Ngapain transfer nunggu ke bank, masih bensin, capek, panas, dan tinggal dari HP sudah selesai gitu. Betul ya. Mungkin kelemahannya mungkin tidak bisa berinteraksi gitu, Pak. Iya, betul. Ya mungkin ada plus minusnya ya. Ada plus minusnya, betul. Kemajuan di era teknologi itu tergantung kita memanfaatkan gimana ya, Pak ya. Seperti pisau, Pak ya. Pisau itu bisa dimanfaatkan oleh yang memanfaatkan gitu, guys ya. Jadi teknologi itu seperti pisau. Kita bisa memanfaatkan pisau itu untuk memotong wortel, memotong sayur sehingga menjadi lunak, kan bermanfaat itu, Pak. Betul. Bisa juga diarahkan untuk ke hal negatif ya, nuwun sewu, seperti menusuk gitu seseorang gitu ya, itu tidak boleh ya. Seperti itu, Pak ya, teknologi. Betul. Makanya pelatihan ISQ ini pelatihan seperti upgrading ya, saya menyebutnya itu penting sekali, Pak ya. Iya. Sekali. Jadi upgrading kapasitas, kapabilitas, keterampilan itu penting sekali. Memang era sekarang era digitalisasi ya, di mana sebagian pekerjaan itu sudah diambil alih oleh teknologi ya. Nah, itu. Seperti contohnya tadi teller. Seperti itu ya, nanti, dan beberapa yang lain gitu kan. Nanti khawatirnya tukang parkir juga digantikan sama artificial intelligence. Bisa jadi. Kan kalau kita lihat di kota-kota besar kan sudah begitu. Pak ya? Sudah ada. Apa namanya? Mesin bayar parkir otomatis. Iya, otomatis gitu. Sudah ada semuanya itu. Makanya. Jadi itu yang menjadi tantangan kita ya. Tantangan bagi kita semua manusia yang saya maksud itu. Tapi ada pekerjaan yang memang tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Nah, itu yang bisa dimasuki. Meskipun ada perkembangan teknologi yang luar biasa seperti sekarang ini, ada AI yang seperti sekarang ini, tapi justru perkembangan itu pun juga menciptakan pekerjaan baru seperti itu bagi kita manusia. Tapi terlepas dari itu semua, tetap yang di belakang semuanya itu adalah manusia. Oleh karena itu manusia memang perlu ditingkatkan kapasitasnya. Betul sekali. Sesuai dengan bidang keilmuan
keilmuannya masing-masing. Nah, itu. Gitu kan? Ya. Yang hubungan internasional ya belajar tentang teori-teori ilmu hubungan internasional. Yang kesejahteraan sosial belajar tentang kesejahteraan sosial. Yang sosiologi belajar sosiologi. Yang administrasi negara belajar administrasi negara. Administrasi bisnis juga demikian. Seperti itu kan? Yang usaha perjalanan wisata juga begitu, perpajakan juga demikian. Jadi masing-masing memang harus mampu belajar dengan baik ya selama studi nanti. Tapi juga jangan pernah lupa bahwa di FISIP itu ada Ormawa dan UKM. Nah, silahkan ikuti. Ya. Jangan jadi ikuti. Orang no lab ya Pak. Iya. Istilahnya no lab Pak. No lab. Iya, no lab. Apa itu no lab? No lab itu kalau bahasa sempurnanya itu no life Pak. No life. Nah, no life itu kehidupan. Jadi ada kehidupannya no lab gitu. Kehidupannya ya cuma di rumah atau di kos di dalam nggak mau berbaur. Nah, itu nggak ada dinamika gitu ya. Ada dinamika. Tidak ada kalau tidak ada dinamika berarti tidak ada tantangan. Betul sekali. Gitu jangan no lab. Join Ormawa. Ormawa apapun Pak ya. Selagi itu positif ya. Iya. Ormawa, UKM selama ini yang saya lihat itu memberikan efek positif. Betul. Nggak ada Ormawa, UKM satupun yang mengajarkan sesuatu yang negatif, nggak ada. Betul. Tidak ada. Ikut join jadi Ormawa. Seperti itu. Jadi eman kalau seandainya nggak ada yang ikut masuk di sana ya seperti itu Mas Alam. Jadi Mas Alam juga punya tanggung jawab untuk mendorong, memotivasi, memberikan pencerahan ya kepada mahasiswa. Nanti mahasiswa baru termasuk kita semua ini, ya semuanya itu punya tanggung jawab. Ya, harus menginfluence untuk belajar tidak hanya di Ormawa, tidak hanya belajar dimanapun Pak ya. Iya. Tuh. Ya. Oke. Sepertinya sudah berakhir segmen apa tadi? Lupa tadi. Segmen DO. Iya, segmen DO. Saya yang bikin segmen lupa ya guys ya. Aduh. Awalnya saya pikir drop out ini. Enggak. DO ini dialog outdoor. Oke. Kita akhiri segmen DO kali ini. Oke, Pak Dekan kena DO. Siap kena DO. Ini udaranya sudah semakin dingin ini udaranya ini ya. Anginnya sudah semakin kenceng ini. Oke, terima kasih Mas Alam. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya, di segmen berikutnya ya. Oke.